COVID-19. Tidak ada solusi yang lebih baik selain bekerja sama. Setelah beberapa waktu ini, aktivitas di jalan menjadi sangat sepi. Tidak ada banyak aktivitas seperti dulu lagi. Tempat pembelanjaan, peribadahan, juga tempat wisata menjadi sangat sepi. Bahkan, tidak sedikit yang menunda pernikahan mereka. Ini dikarenakan masyarakat sedang melaksanakan stay at home. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai bingung, bosan, kesal, dan sebagainya. Faktornya adalah karena tidak terbiasa bertemu orang yang sama terus-menerus dalam waktu yang lama. Sulit untuk berolahraga, bahkan walaupun hanya untuk berjalan santai. Dan yang paling utama adalah uang, di mana uang ini diperlukan untuk membayar tagihan pendidikan, rumah, kendaraan, gadget, bahkan tidak sedikit yang sangat kesulitan untuk membeli makanan. Akhirnya banyak orang mulai memberanikan diri keluar untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Walaupun mereka sadar bahwa mungkin di sekitarnya sudah ada yang terinfeksi. Lalu hal ini diperumit karena masyarakat mulai mencurigai bahwa ini adalah bagian dari permainan para elit, supaya mereka semakin kaya raya dan masyarakat biasa semakin miskin. Tapi untuk sekarang, ini tidaklah penting ulah siapa, karena yang penting kesehatan kita sedang terancam oleh COVID-19. COVID-19 ini jelas ada, dan korbannya pun sudah sangat banyak. Jadi mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan tepat, tertib, dan profesional. Saran untuk para pemimpin kita, diharapkan dapat lebih aktif dan kreatif lagi dalam mengumpulkan para ahli dari berbagai bidang untuk membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi real yang terjadi di Indonesia. Jangan sampai kebijakan yang saat ini dibuat ternyata tidak membawa efek baik atau keuntungan apapun bagi negara dan masyarakat kita. Dan yang tak kalah penting, harap negara bisa lebih memprioritaskan warga yang tidak mampu melalui bantuan sembako, uang bulanan, ataupun sebagainya. Karena nyawa mereka adalah bagian kekayaan negeri kita yang tidak bisa tergantikan. Lalu kepada para masyarakat, tolong dapat lebih disiplin, mengikuti arahan yang sudah pemerintah buat. Dan jika memang harus keluar rumah, harap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Selama di rumah, kita pun bisa belajar banyak hal baru, bahkan bisa belajar bagaimana cara mendapatkan uang dari rumah. Jika rindu, jangan memaksakan bertemu. Silahkan angkat handphonemu dan hubungi via online sepuasmu. Jangan sampai ketidakdisiplinan kita menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tidakkah kita sedih saat ditinggal oleh orang yang kita sayangi? Ingat pesan para pejuang kita di garis depan untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai kita mengabaikan ilmu penting yang sudah mereka bagikan. Masih menjadi PR besar bagi masyarakat kita untuk belajar menghargai ilmu yang dimiliki oleh orang lain. Mari kita hargai ilmu yang sudah mereka raih siang dan malam dengan mengamalkan ilmu yang mereka bagikan. Untuk tambahan informasi, sebentar lagi kita akan memasuki fase new normal. Kita harus lebih berhati-hati memperhatikan protokol kesehatan, karena besar kemungkinan korban yang terinfeksi akan semakin banyak, sedangkan fasilitas kesehatan kita belum cukup untuk menampung semuanya. Untuk menambah pencegahan juga, perbanyaklah asupan vitamin D. Berdasarkan hasil riset terbaru yang saya baca, ada korelasi jelas antara orang yang kekurangan vitamin D dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, usahakan kebutuhan vitamin D kita tetap terpenuhi. Walaupun kita sedang menerapkan stay at home, kita masih bisa menyempatkan berjemur di teras rumah. Dan jika tidak sempat, kita masih bisa mendapatkan dari sumber lainnya, yaitu dari telur, susu, ikan, dan lain-lain. Semoga dengan kerjasama yang baik dari kita, pemerintah, tenaga medis, para pejuang lainnya, dan tentu dengan pertolongan Allah, negara kita bisa segera sembuh dari wabah COVID-19. Yuk kita mulai penyelamatan negeri kita, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Semoga para dermawan di luar sana juga bisa membantu sesamanya, membagikan rezekinya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan kita.
Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada keluarga, saudara, dan sahabat yang kita cintai. Jangan lupa, stay safe, stay healthy, and stay at home.